Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction Windbreaker yang season 2 episode ketiga. Jadi di episode yang kemarin itu, akhirnya Bofurin berhasil mengalahkan Kill. Kemarin tuh kita kayak dikasih lihat dari 5 orang terkuat yang ada di kelasnya Sakura, yang anak kelas satunya itu, gimana kemampuannya mereka. Dan gue masih kayak gak paham sama cara bertarungnya Kiryu, karena menurut gue Kiryu masih kayak agak sulit untuk ditebak ya. Maksudnya dia ngegunain jurus apa gitu untuk bertarungnya, karena dari yang kemarin kita lihat si Kiryu tuh kayak dia punya tekniknya sendiri gitu loh buat ngelumpuhin lawannya, dan itu tuh dengan cara yang gak terlalu keras gitu loh mukulnya, ya gak sih? Gue masih penasaran sih si Kiryu ini dia belajar teknik apa sampai dia bisa kayak gitu. Dan untuk seniornya si Kaji, gue seneng banget ngelihat si Kaji kemarin. Kita kayak beneran dikasih puas banget untuk ngelihat gimana pertarungannya si Kaji sama pemimpin Kill itu. Dan kemarin tuh yang bikin kita agak shock si Suwo ini ya, karena si Suwo tuh kemarin sempat agak beda, jadi kayak dia lebih kelihatan serem. Maksudnya kan selama ini dia selalu kelihatan kayak orangnya gampang bercanda, terus kayak orang yang tipe yang santai gitulah, bukan orang yang gampang kepancing emosi. Cuma kemarin setelah ngelihat si temen-temennya atau si Nire itu kena pukul gitu, si Suo tuh kayak langsung berubah gitu loh, kayak lebih kehilangan kendali gak sih? Dan berbeda banget sama si Sakura. Kalau Sakura kan yang biasanya kelihatan kuat banget, cuma pas ngelihat teman-temannya kayak dihajar kayak gitu, dia kayak langsung pandangannya tuh langsung berubah, kayak dia lebih mungkin menyalahkan dirinya sendiri kali ya. Oke, gue penasaran banget setelah pertarungan Bofurin sama Kill ini bakalan nyeritain apa lagi. Jadi langsung aja kita tonton Windbreaker yang season 2 episode ketiga. Let's play! Ceritain awal mulanya dia bergabung ke Kill kali ya. 早く朝ってうるせえな。そんなに必要ならママに頼みな。おいお前ら、大勢で一人をいじめて何が楽しい。すぐに返せよ。そうみたいなことしてんね。あ？なんだよてめえ。Baik dia mau nolongin orang yang lagi dikeroyok kayak gini. Apa emang dulunya dia baik ya? 大丈夫大丈夫。ありがとうございました。すごいなこの人は。ねえ、君かっこいいね。行くのは誰でもできることじゃ Apa ない。 dulu dia baik ya? Apa yang し bikin か dia も berubah 他人 ya? のためならなおさらだ。うちのチームに来てほしい。きっと Tapi tadi mukanya serem. 気に入るだろう。失礼します。改めて俺はここを仕切ってるナトリだ。よろしくね。ああ、お前はなんつった。チーム抜けるなんてできるわけねえだろ。 Ah, ternyata dia pura-pura, bukannya dia. ないんですか。思った通りとてもいいね。 Bukannya baik, dia cuma pura-pura doang nyebelin. Koko wa 暴力と恐怖が支配する場所だからね。キールにようこそ。 Satu bikin tuh sekitar 3 jutaan lah ya. 次は5万だ。
Gila ya anak sekolah zaman ini. 金がねえなら Itu uangnya lumayan banyak loh untuk anak sekolah. そうか。ごめんな、長門。あの時、無理やりにでも引っ張って帰れたのに。もしあの時、安西が全員を倒しても、一緒になんか。何言ってんだ。ずっと俺はお前みたいになりたかった。やっぱり俺なんか強くもかっこよくもなれなかった。バカ野郎、何言ってんだよ。どうしよう安西、どうしよお前はずっと強くてかっこいいやつだったじゃねえか。ああ、すまん、ニレ君。 Bisa-bisanya dia digendong. で帰るとこだよ。桐生さん。君が一番無事やないな。すみません、もう大丈夫です。降ります。Iya, やめやそう。 bener, 怪我 harus 人やぞ。 digituin. そうちゃん Lagian dia kenapa tiba-tiba lari lah? 走り出した時は Iya, お gue かし juga くなっ sebel たかと pas 思っ dia た waktu よ。 tiba-tiba lari. あんまり無茶しちゃダメだよ。すみません。 Kan bener. 助かったで。 Dia yang Iya, manggil seniornya. あれ。 Kan dia masih kebayang itu, pasti dia merasa さくら bersalah さんも sih, 無事 gue でよ yakin かったで banget. す。ばかりなのに、みんなを引っ張って問題をきっちり解決して、本当に本当に。 Karena ini lu nggak fokus ke bawah ごちゃごちゃ emosi. 考えた挙句雑魚に苦戦 Makanya lu して jadi kayak gitu. あいつらがボロボロになったのだって。どう考えたって俺のせいじゃねえか。お前らだってそう思ってん Lu だろ。 kenapa begini tiba-tiba? 俺のせいだって言えよ。 Salah lu semua. 俺一人だったら確実に長門を取り戻せなかった。 Benar, setuju. 誰がどう思うが俺はお前に感謝しありがとうさくら。 Ya, karena Sakura mereka juga masih nggak enak, terlalu enak. kuat. Sakura juga Mata udah udah. lumayan ngebantu mereka banget kok. Cuman emang mereka agak nggak Sakura-chan. fokus aja. 麦ちゃんも梅ちゃん先輩にどんな顔して会えばいいかわからないよね。 Mereka juga jadi tahu apa kekurangannya mereka sih sebenarnya. 俺たち仲間 Bukan じゃないです cuma か。 Sakura doang. 特に俺とニレ君は副級長。俺たちやり直そう。 Lucu banget sih Kiryu narik-narik si Gisita itu. Tuh kan, dia sekarang udah mulai lebih peduli sama teman-temannya nggak sih? 前だったら絶対あんな Padahal やつ dulu に dia 手 kayak こず bodo ったりしな amatan かった gitu. のどうしちまったんだ俺は。こんなことあったよな。 Haji dulu juga kayak あの Sakura. 時の柊さんは怖かった。なあ、カジ。情報がないくらい新しいチームの割には人数が多かったな。
けの人数がついてくるとは思えない。 Kenapa emang? 何か引っかかる。んじゃビシッと報告行くぞ、おめえら。はいよ。あ、おう、お前らお帰り。ということがありまして、本当にすみませんでした。すみませんでした。Sip sendiri dong. はい、わかった。お疲れさん。 Itu aja. おい、 Ini ume banget ya 場所 orangnya. 借りた上に Santai 飯ま banget. で。ありがとう。それだけですか。 Itu doang. それだけって？当たり前だ。先輩たちにも迷惑かけたし。先輩は後輩の面倒を見。長門、食え。Kita nih nggak ada yang ngerti ya pemikirannya Ume tuh kayak gimana. Umai ka? その味忘れんなよ。しんどいと味なんて感じる余裕もなくなっちまう。 Makanya si Ume seneng kalau makan sama teman-temannya ya. 不思議とうまく感じるんだよな。そのことを誰がどう思うと背負って生きていくしかない。思い出せ。その味はお前が一人じゃないって証だから。はい。 Terbaik. さあ、ほら、 Ume benar-benar bisa diandelin banget sebagai pemimpin. いただきます。どうしたさくら、元気ねえな。さくらさんが一人で責任を感じてしまっているんです。いつもならこんな Iya こと kan? ねえ。 Padahal biasanya dia gampang ngalahin musuh-musuh kayak gitu doang. 体が思うように動かなかった。さくら、体が動かなく。だとしたら理由は一つしかねえさ。そいつらのことが Nah ini yang 好 gue きだからだ maksud. よ。 Dia udah suka sama temennya, udah peduli sama teman-temannya. 今のは痛そうだ。カジ、お前ちったさっきのさくらの話聞いてどう思った？お前と同じかな。 Sama kayak si Ume dulu. あいつは強くなるな。あげたぞカツ。え、 Banget dikasih makan mulu. まだ食うのかよ。土屋、俺。二人してそんなボロボロで。 Dia peduli banget sama dia ya. まだ聞いてなかった。さくら。ありがとうさくら。 Merah kan mukanya langsung. 別に。 Ya habis. Di belakangnya masih ada lanjutannya. Mereka pingsan lama banget sampai malam.
風鈴と揉めるっていうからはるばる見に来たってのに、何負けてんだよクソが。 Berarti dia kenal dong sama Wah, anggota-anggota でも Furin. 1年とか言った。 Dia bilang jadi lebih lemah. Berarti kan dia そ kenal れにして dulu も Furin 限 kayak 度があ gimana. んだろ。とはいえキールはここでおしまい。あのバカが好き勝手やりやがったせいで中身が腐 Pemimpin り yang きっ gak て jelas たの banget も事 sumpah. 実。まあでも考えようによっちゃ風鈴との間にいいカードが手に入ったってことだ。あばよキール、 そこそこ暇つぶしにはなった Siapa dia ぜ。 nih? Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ketiga dari Windbreaker yang season 2. Kayaknya emang di episode ini atau di season ini kita mungkin bakalan dikasih lihat sama perubahan dari kepribadiannya Sakura ya. Karena kan selama ini dia selalu dijauhin sama orang-orang. Dan orang-orang tuh selalu mandang dia jelek gitu loh. Karena dia selalu ngegunain kekerasan gitu kan. Cuma setelah dia pindah ke Furin kan langsung banyak orang-orang yang peduli sama dia dan bersikap baik sama dia. Mungkin itu hal yang belum pernah terjadi sama Sakura, makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa dia selalu merah mukanya saat ada orang yang bersikap baik dan berterima kasih sama dia. Mungkin masa lalunya Sakura itu benar-benar kayak pahit banget dan mungkin dia dibuang atau nggak dianggap sama orang-orang sekitarnya gitu kali ya. Di season ini kita dikasih lihat kayak perubahan sikapnya si Sakura. Jadi gue harap Sakura lebih bisa percaya dan mengandalkan teman-temannya sih. Karena menurut gue di Bofurin ini, di sekolah Furin ini, kayak semua muridnya tuh pada baik semua gitu loh, nggak ada yang jahat atau gimana ya. Karena mereka selalu bertarung sama orang di luar Furin. Kalau misalkan dari sekolahnya itu sendiri dan dari anggota Bofurinnya itu sendiri, mereka semua tuh nggak ada yang kayak pengkhianat atau nusuk kayak gimana gitu. Jadi menurut gue pada setia kawan semua, itu yang gue suka sih dari anime ini. Terus juga tadi pas di endingnya, kita dikasih lihat tuh tadi ada cowok. Gue nggak tahu dia siapa dan kenapa dia bisa kenal sama Furin. Furin yang dulu. Karena tadi kan dia sempat bilang tuh kayak sekarang Furin udah jadi lebih lemah. Berarti kan sebelumnya dia udah pernah ketemu sama Furin. Mungkin dia pernah ketemu beberapa tahun yang lalu gitu, mungkin pernah ketemu sama Furin atau sama Ume kali ya mungkin ya. Menurut feeling gue, menurut firasat gue, biasanya firasat cewek tuh nggak pernah salah ya. Menurut gue, dia ini bukan orang sembarangan deh yang tadi muncul di ending. Gue rasa dia itu salah satu karakter yang bakalan muncul nanti di season ini, yang bakal jadi lawannya Furin mungkin buat nanti ke depannya. Kan karena di season ini kita baru dikasih lihat kayak pertarungannya si Bofurin sama Kill doang kan, dan ini baru 3 episode. Dan episodenya tuh masih panjang di season 2 ini. Gue rasa orang yang tadi itu mungkin bakal jadi lawannya Furin nanti di episode keberapa gitu. Pokoknya di season ini mungkin dia bakal jadi lawannya Furin sih. Karena gue yakin dia nggak mungkin cuma pengikut Kill atau kayak anggota Kill yang biasa aja. Soalnya tadi dari cara ngomongnya dia, kayaknya emang dia punya rencananya sendiri gitu. Makanya dia nyusup jadi anggota Kill. Itu sih yang gue tangkep ya. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.